wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil ma'bud, al-karimil maqsud, khaliqil jud, wahidi ahadin fardin somadin karimin mawjud, tanazzahu 'anil abai wal abna'i wal ummahati wal judud, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu ala jami'i ni'amihi wa huwal latif al-wadud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidun nas min bidin wa humrin wa sud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatan wa salaman taimain mutalazimain ila mamarid tuhur wa ila yaumin nusur. Amma ba'du, faya ibadallah, ikhwani rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal mu'minunal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala yaqul fi kitabihil maknun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fil hadis qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Al-hadis atau kama qala fil hadis. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah berbagai kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Lebih-lebih nikmat kesempatan untuk ketemu saudara kita di masjid yang penuh barokah ini. Karena dengan ketemu itu paling tidak pori-pori kebahagiaan akan muncul. Ketemu dengan tetangga, senyum, itu bentuk kenikmatan yang luar biasa daripada setiap hari kita merengut wae. Lebih-lebih kita diberi kesempatan untuk menikmati Jumatan pertama di tahun 2022. Semoga dengan berbagai kenikmatan yang diberikan oleh Allah dipakai untuk takarrub dumateng Allah Subhanahu wa taala, bukan kenikmatan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, normalnya biasanya tahun baru muncul berbagai macam harapan baru. Banyak sekali harapan yang kita munculkan. Akan tetapi jika kita merenung, ada beberapa harapan yang itu perlu diwaspadai. Nek iso dijauhi, ojo sampai melu. Harapan itu ada di dalam pikiran kita. Merujuk karya Dr. Ahmad bin Abdullah ketika mencoba mengumpulkan berbagai macam harapan, beliau
memberikan judul At-Tamanni fi Kitabillah wa Sunnati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada harapan-harapan yang perlu diwaspadai dan perlu sekali dijauhi. Yang pertama, merujuk penggalan dari hadisnya miliknya Imam At-Tirmidzi, sahabat Shaddad bin Aus. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Penggalannya adalah wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Harapan bagi diri kita dianggap harapan yang bodoh karena mengharap untuk dekat kepada Allah tapi senantiasa mengikuti nafsu kita, senantiasa maksiat kepada Allah, padahal ngarep-ngarep untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harapan yang perlu diwaspadai, dan insya Allah harapan itu akan tidak di-ACC oleh Allah, karena dengan kita kepingin dekat kepada Allah, ternyata lebih banyak 24 jam untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harapan kedua yang perlu diwaspadai adalah harapan berlebihan terhadap duniawi. Sinyalir ini semakin kokoh jika kita merenungkan dawuhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas bin Malik. Rasulullah pernah bersabda, "Lau anna li ibni Adam wadiyan minad dhahab ahabba ayyakuna lahu wadiyani." Jika seorang manusia, seorang makhluknya Allah, yaitu diri kita Ibnu Adam, mempunyai harta, mempunyai dunia, satu lembah emas, itu biasanya kepingin dua. Kalau sudah dua, kepingin tiga. Kalau sudah tiga, kepingin empat, dan seterusnya, sehingga kita seperti munyuk atau kera. Lihatlah kera, jika dikasih dunia berupa makanan, dia akan menerima tangan kanan. Dikasih lagi, terima dengan tangan kiri. Kaki pun main, tidak hanya kaki kanan, kaki kiri pun juga. Jangan-jangan awak dewe niki termasuk koyok kera-kera itu sendiri ketika mengurusi dunia yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hatilah, waspadalah terhadap dunia. Boleh dikejar, tapi siaplah untuk melepasnya. Ketahuilah, dunia mung titipan. Jika kita sudah pergi, insya Allah akan diganteni. Kalau tidak keluarga, paling tidak makelar yang akan ganteni harta yang kita tinggalkan. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harapan yang ketiga yang perlu kita waspadai dan perlu juga harus kita haramkan terhadap diri kita adalah mengharapkan pindahnya nikmat dulur, nikmat saudara kita, supaya pindah kepada diri kita. Kadang-kadang terlintas, harusnya bukan dia yang dapat door prize, harusnya bukan dia yang dapat istri cantik, harusnya saya. Ini harapan yang berbahaya, karena kepingin nikmat yang diberikan Allah kepada saudara kita pindah kepada diri kita. Yang terakhir, jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harapan yang paling berbahaya adalah ngarep mati. Mungkin tidak tahu, kakean hutang, pertanyaannya siapa suruh hutang?
atau ngarep-ngarep mati karena kebekan penyakit, sehingga itu merupakan musibah yang luar biasa ketika saudara kita, keluarga kita yang terkena penyakit tidak sabar sampai kepingin meninggal. Terkadang, mohon maaf, diri kita sabar menerima penyakit, akan tetapi mungkin saudara kita yang nunggu kita itu kadang-kadang terucap, kok ora mati-mati wae. Ini juga berbahaya dan perlu dijauhi. Sehingga mengingatkan Rasul kita di dalam miliknya Imam Sahih Al-Bukhari, di dalam miliknya Imam Bukhari, di dalam kitab Sahihnya, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, nek qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la ya tamannayanna, ojo temen-temen berharap, ahadukum, salah satu dari kalian, al mauta, untuk ngarep-ngarep mati, min durrin asobah, di mana dia diberi bahaya yang menimpa terhadap dirinya, mungkin penyakit, mungkin juga terhimpit ekonomi. Jangan sampai berharap mati. Fa in kana labudda fa'ilan falyaqul, jika itu memang dalam taraf yang kritis, doalah, Allahumma ahyini ma kanat al hayat khairan li, ya Allah, berilah aku kehidupan jika memang kehidupan itu lebih baik. Didahulukan kehidupan terlebih dahulu, baru wa tawaffani idza kanat al wafat khairan li, matikan jika memang diharapkan oleh Allah mati dalam keadaan yang baik. Harapan juga sama terhadap diri kita dan keluarga kita. Semoga kalaulah 2022 ini kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aku liqauli hadza astaghfirullahaladzim wassalamu muslimin amin. Alhamdulillahilladzi hamdan bihi kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irhaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahu fima amar wantahu amma nahakum bihi wa hadar wa'lamu anna Allah ta'ala yaqul fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya wal mursalin wardallah anil arba'atil khulafa'ir rasidin wa jami'i ashabihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wardallahu anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal ambat. Allahumma adfa' annal ghala wal waba wal fahsya wal zalazila was sadaida wal musibah wal qarana was sadaida min khan ma dhahara minha wa ma batan min bultani muslimina 'ammah min bultani Indonesia wa Surabaya
khassah. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.